Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat pagi. Pagi, Bu. Baik, seperti biasa, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Ibu minta ketua kelas pimpin doa pada hari ini. Dipersilakan. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baik, hari ini apa kabar kalian semua? Apakah sehat? Alhamdulillah. Ya, sudah siap untuk belajar ya? Ya, Bu. Walaupun kita tahu sekarang adalah pandemik ya, kita tidak bisa bertatap muka, kita hanya bisa melakukan pembelajaran melalui Zoom, tapi Ibu harapkan kita tetap semangat. Baik, kita lihat yang pertama. Selanjutnya Adelia dibaca, apa pembelajaran kita hari ini? Kompetensi dasar, mengidentifikasi unsur-unsur teks narasi, cerita imajinasi yang dibaca dan didengar. Menceritakan kembali isi teks narasi atau cerita imajinasi yang didengar dan dibaca secara lisan, tulis, dan visual. Ya, bagus. Selanjutnya, Faktor pencapaian. Peserta didik dapat mengidentifikasi unsur intrinsik sebuah cerita. Peserta didik dapat mengidentifikasi unsur intrinsik sebuah cerita imajinasi yang dibaca dan didengar. Peserta didik dapat menceritakan kembali isi teks narasi dalam kurung cerita imajinasi yang didengar dan dibaca secara lisan, tulis, dan visual. Ya, bagus. Terima kasih ya. Nah, selanjutnya coba Adelia dibaca kembali tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning. 1. Peserta didik dapat mengidentifikasi hal-hal pokok berupa tokoh dan penokohan, latar, alur pada teks cerita fiksi yang dibaca dan didengar. 2. Peserta didik dapat menceritakan kembali isi teks secara fiksi yang dibaca dan didengar dengan bahasa sendiri dengan tepat dan didasari sikap jujur dan bertanggung jawab. Ya, baik, terima kasih Adelia. Jadi hari ini arah pembelajaran kita ya, kita akan belajar bagaimana mengidentifikasi hal-hal pokok berupa tokoh, penokohan, latar, alur pada teks cerita fiksi yang dibaca atau didengarkan. Kemudian kalian diharapkan setelah pembelajaran dapat menceritakan kembali isi teks cerita fiksi yang dibaca dan didengarkan dengan bahasa sendiri, dengan tepat dan didasari sikap jujur dan bertanggung jawab. Di sini yang kita pelajari pertama adalah unsur-unsur cerita fiksi, kemudian ada unsur intrinsik sebuah cerita, kemudian yang ketiga adalah menceritakan kembali cerita yang didengar atau dibaca. Kita lanjut. Unsur-unsur cerita fiksi ada dua, yaitu ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik, ya. Nah, unsur intrinsik ini adalah unsur-unsur yang berada di dalam sebuah cerita. Unsur itu terdiri dari tema, tokoh, penokohan, alur, latar, sudut pandang, dan amanat. Mengapa dia dikatakan di dalam? Karena unsur-unsur ini akan muncul di dalam setiap cerita. Tidak akan muncul sebuah cerita tanpa adanya tema. Yang mendasari sebuah cerita pasti tema. Misalnya tema kehidupan, persahabatan, perjuangan, ya, dan lain-lain. Kemudian di dalam tema itu dikembangkanlah ceritanya. Harus ada tokoh. Dalam sebuah cerita tetap ada tokoh. Kalau tidak ada tokoh, cerita itu tidak akan berjalan.
Nah, dia mempunyai tokoh dan penokohan atau watak dalam tokoh itu. Kemudian alur. Alur adalah jalan cerita. Jelas dalam cerita harus ada sebuah alur ya, sehingga pembaca bisa menikmati apa yang disajikan oleh pengarang tentang cerita tersebut. Dan kemudian ada latar. Nah, latar ini adalah tempat. Nah, tempat kejadiannya, kemudian sudut pandang, siapa yang menjadi yang tokoh utamanya, ya biasanya sudut pandang orang pertama, aku, saya, dan sebagainya. Kemudian ada amanat. Nah, amanat ini adalah pesan, sebuah karya yang baik, sebuah cerita yang baik harus memberikan amanat pesan atau nasihat yang disampaikan kepada pembaca. Unsur ya, ada unsur ekstrinsik. Nah, unsur ekstrinsik ini adalah unsur yang berada di luar namun berhubungan dengan cerita. Misalnya ada pengarang kaitan dengan kondisi di kehidupan nyata dan lain-lain. Misalnya seorang pengarang menulis tema tentang persahabatan. Nah, mengapa dia menulis tema tentang persahabatan? Karena pengarang tersebut punya pengalaman mungkin di dalam kehidupannya, dia memiliki seorang sahabat yang baik, yang mungkin pada saat itu dia berpisah karena ingin melanjutkan sekolah ke kota dan lain-lain. Nah, berdasarkan pengalaman itu dibuatlah sebuah cerita. Namun, pengalaman pengarang ini termasuk unsur yang di luar, namun berhubungan dengan cerita, sehingga memunculkan cerita berdasarkan pengalaman pengarang. Jadi, antara unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik saling berkaitan untuk membangun atau menciptakan sebuah cerita fiksi ataupun imajinasi. Maka jelas penjelasan Ibu? Jelas, Bu. Yang lain? Jelas, Bu. Nah, refleksi. Nah, refleksi ini adalah setelah kita lalui tadi belajar bersama. Nah, nomor 1, siapa yang mau menjawab? Silakan. Saya, Bu. Adelia ya? Iya, silakan. Ya, Bu. Baca soalnya, Nak. Materi apa yang kamu pelajari hari ini? Materi yang kami pelajari hari ini yaitu hal-hal yang terkaitan dalam unsur cerita, unsur intrinsik, dan menceritakan kembali teks cerita fantasi. Iya, bagus. Terima kasih. Kemudian yang nomor 2, siapa yang mau menjawab? Saya, Bu, Dava. Iya, silakan Dava. Manfaat apa yang kamu dapatkan dari materi tersebut? Manfaatnya adalah untuk menambah pengetahuan kita dalam berpikir kreatif tentang karya imajinasi. Ya, bagus. Yang lain, nomor 3, siapa yang mau menjawab? Ya, Bu. Ya. Sikap positif saya berupaya mengembangkan sikap percaya diri dengan semangat menuntut ilmu dan membaca cerita tersebut dan berupaya mengambil contoh yang baik dari teks cerita imajinasi tersebut. Imajinasi, ya bagus, terima kasih. Yang nomor 4, siapa yang mau menjawab? Silakan. Saya, Bu. Ya, silakan. Apa saja yang kamu lakukan untuk belajar yang lebih baik? Saya selalu berupaya menambah wawasan dengan rajin membaca dan mengembangkan ide. Ya, bagus. Kemudian tampilan link evaluasi keterampilan akan Ibu kirim di evaluasi keterampilan. Kemudian ada tautan link LKPD. Nah, baik, sebelum Ibu akhiri pembelajaran, seperti biasa kita akhiri dengan doa. Silakan Ketua Kelas Rudi untuk memimpin doa untuk mengakhiri pelajaran hari ini. Silakan Rudi. Belum pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai.
berdoa. Selesai. Baik, terima kasih partisipasinya. Semoga kita sukses, semangat walaupun dalam masa pandemi ini. Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.